Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan info-info yang positif mengenai ke kripto keseluruhan dan koin PP terutama, dan koin-koin real project yang akan menjadi cadangan AS yang akan membuat nanti akan terbang semua koin-koin tersebut. Tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-9. Mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas dan nanti akan terakhir fitir kembali bebas dari dosa dan noda tentunya. Masih kuat kalian nggak bermain kripto? Kalau nggak kuat jangan main kripto, mending ngamen BP atau ngambing ya, karena kripto itu volatile, bisa kiri mendadak, bisa cuan mendadak, naik turun hal yang biasa. Apalagi ini masih di bulan 3 tanggal 9, masih banyak cuan di depan sana, nggak perlu khawatir. Pemain kripto harus kuat, kuat baja mentalnya, jangan kayak mental tahu tempe martini martia. Buat apa kita lagi pada bertempur, bertarung belum selesai, kita bermain sama well ataupun paus per paus. Di sini kita harus maju terus. Oke, langsung saya bahas TA, dan nanti ada beberapa berita yang menarik untuk kalian pahami bahwa TA di sini kalau kita melihat dari awal PP sebelum ngecrot ke atas di bawah sini, kemudian ngecrot ke atas. Ya, itu sampai di 027, kemudian dibanting prot sampai 60%, banyak yang CL nggak kuat, tiba-tiba naik lagi 0,4. Wow, sama sekarang pun dibanting 70%, kemudian nanti bisa diangkat lagi, bisa 5 kali lipat ataupun 500%. Menurut saya kalian kalau tidak kuat di kripto ngapain main kripto? Ya, ingin cuan 500%, 5 kali lipat, 1000%, 10 kali lipat. Ketika dibanting hanya 70%, kalian sudah pada nangis. Itu salah besar kawan. Ya, kepiye adus domangan nyuruh. Loh, ini puasa Mas Bro kok mangan sahur. Sahur ya sudah tadi sebelum subuh, masa jam segini sahur? Kalau jam segini namanya madang. Kita akan lihat TA di sini, kita bermain sama bandar dan penuh dengan manipulasi kawan-kawan. Contohnya di sini perlu kita ketahui, setelah naik di sini ada penurunan. Penurunan ini ada perguntingan antara MA merah ya mengecross yang kuning, artinya akan ke atas ke sini. Akan tetapi kita dikecoh di kebawain dulu ya, habis itu crot ke atas tinggi. Ini sama ini, yang MA merah sudah ngecross ke MA yang kuning, harusnya ke atas, tapi kita dikelabui dibanting ke bawah dulu. Ini saat tepat untuk masuk koin kripto ataupun koin yang lain. Kurang apalagi di saat kondisi turun di bawah ini, bukan malah kabur ngacir terbirit-birit terkecing-kecing di celana. Salah besar. Di saat lagi kondisi turun begini, RSI pun sudah di bawah, awan icik-liwir sudah di bawah, mau turun kemana lagi, tinggal arahnya ngecrot ke atas. Biarin mau turun mau sampai mana kita jabani. Turun serok, turun serok, turun serok, turun serok begitu. Jangan turun CL, turun CL, turun CL. Aduh, perkerian kalau begitu. Ya, yang namanya sekarang kita itu lagi bermain naik mobil sama si paus gemblong. Paus sopirnya di depan, kita di belakang ikut saja. Kalau paus mau dihancurkan masuk jurang, ya paus yang akan mau jalan duluan, ini bukan kita. Yang ngapain kita ambil pusing ya. Dan ini sekalian saya tantangin, silakan turun crot ke bawah yang jauh, sekalian jauh, jangan kayak kencing nggak lancar, cerit serok, ngeturun lagi, trot lagi, serok, turun lagi. Itu kan namanya kan kencing nggak lancar, cerat cerit trot, bikin kesel saja. Sudah serok, turun asem, serok lagi mas, waduh turun lagi asem, serok lagi, tambah turun asem, kurang ajar, lama-lama CL ya. Bahaya yang model gitu. Tenang saja, itu TA-nya begitu, waktunya harusnya ke atas. Kita akan melihat bagaimana ya ramalan-ramalan prediksi PP yang sangat luar biasa. Perlu kalian mengerti, pahami. Oke, lanjut saja. Wow, Masya Allah, benar-benar luar biasa. PP ini adalah meme coin yang masa depannya mantap,
dengan luar biasa. Saya rasakan just di sini kita akan melihat, wah ini kalau grafiknya dari PP Prediction tahun 2025 sampai tahun 2030. Jadi gimana ada kripto, di mana ada nama meme coin, dan disitulah nama PP masih terpampang dengan nyata, masih tertulis sampai nanti tahun berikutnya dan berikutnya. The next Doge tetap ada yang namanya PP Shiba, dan Doge tetap selalu ada dan diramal sampai tahun 2030 akan luar biasa. Kita lihat bersama. Waduh, kita sambil lihat harga-harga yang memang pakar-pakar sudah prediksi pakar nih. Prediksi para pakar industri memiliki berbagai perspektif tentang masa depan PP. Analis Canggeli, mereka memperkirakan bahwa tahun 2025 koin PP dapat diperdagangkan dengan harga rata-rata 0,0027. Wow, ini berapa ini? 8 rupiah. Wah, mantap betul, bisa kaya. Dengan potensi tertingginya 0,0207 pada tahun 2030. Gila, mahal amat. Ya, kalau kita 1 rupiah kecil ya. Kalau orang asing tuh nggak mau 1 rupiah, udahlah kita nggak usah ngikutin Canggeli itu. Ya, yang penting 1 rupiah hajar gitu ya. Gila, mereka memperkirakan bahwa pada tahun 2025 koin PP dapat diperdagangkan dengan harga rata-rata 0,0027. Kosong kan, kosongnya sekarang kan ada 5. Ini kok tinggal 2. Wah, ini berapa rupiah? 8 rupiah, 10 rupiah. Mumet hitungnya. Wah, potensi tertingginya 0,02 dolar. Wah, luar biasa, mantep. Koinpedia juga, ini juga ada. Kita akan lihat bagaimana yang namanya, kita lihat juga BTC-nya lagi ngapain. Tuh, BTC-nya D-nya ini harga tertingginya di 4 tahun lalu itu di area yang kuning ini adalah di 60, sekian persen. 64, tertingginya 64, dan sekarang terjun ke bawah di area merah ini di 61 ya, 61, sekian dimainkan di situ. Ya, nanti kalau ini sudah terjadi tertingginya 4 tahun di 64, artinya puncaknya sudah terjadi di 64 dan kemudian akan turun perlahan-lahan. Namun ketika turun akan diangkat dikit untuk panik retail, kemudian short ke bawah sampai di 50 di bawah sini. Ya, ini kayak apa? Koin-koin terbangnya luar biasa, makanya kita sabar. Bitcoin dominan saja masih di atas. Dilihat dari ini sudah bearish, ini sudah bearish ya. BTC ini dilihat dari trading view, BTC dominan saat ini sudah membentuk bear divergence, di mana hal ini merupakan pertanda baik untuk all season kawan. Kemungkinan akan ada kenaikan sedikit untuk membuat panik retail, lalu short turun gratis ke bawah, jadilah all season. Itu harus sabar, harus yakin ya. Waduh, kepiye ya. Kita akan lihat juga berita yang sangat heboh di sini. Kalau melihat Bitcoin ini bisa menjadi ini loh, bisa menjadi penyelamat, katanya penyelamat daripada investor-investor dari krisis keuangan yang luar biasa ya. BTC akan jadi penyelamat investor dari krisis keuangan. Ini kata analis. Gila. Pernyataan terbaru yang mengejutkan dari miliarder Ray Dalio, pendiri Blackwater, mengenai krisis yang mengancam, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dengan utang nasional Amerika Serikat yang mencapai 33,6 triliun US dollar. Wow, banyak banget, ngeri. Dan defisit anggaran yang besar. Banyak yang bertanya-tanya, Bitcoin ini bisa menjadi solusi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Wah, ngeri. Krisis utangnya Amerika aja banyak begitu kawan. Ray Dalio menggambarkan situasi utang saat ini di Amerika Serikat sebagai serangan jantung yang menunggu waktu. Duel dengan utang nasional yang telah mencapai 3,36 triliun US dollar dan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 1,7 triliun rupiah. Ngeri pokoknya. Ya, tinggal cetak uang selesai. Wah, mantap jaya. Kalian masih kuat nggak di saat kondisi ya investor trader hilang semua duitnya, para retail sudah ondal-ondal, pada CL nggak mampu, volume perdagangannya sepi. Disitulah nanti bandar akan mengangkat
koin tersebut ya. Langsung kita melihat di top CMC-nya bagaimana pret, langsung saja Bitcoin katanya mau hancur. Ternyata pun masih di menteleng nengreng di 1,4 miliar. Kurang apa? Semua akan hancur. Ekonomi US dengan hutang yang begitu besar akan bersembunyi di ketek ataupun ketiaknya Bitcoin itu betul nyatanya, yang mana udah siap-siap untuk cadangan kripto AS termasuk Bitcoin, juga ada ETH, nggak perlu takut ya. Kemudian ada juga di sini Cardano, ngaceng sendiri Cardano juga ya. Kemudian cadangan lagi US itu ada dengan Chainlink katanya yang dipakai teknologinya mirip SRP pembayaran, menggunakannya Chainlink. AVAX juga akan dipakai sebagai cadangan aset nasional US. Sui, Litecoin, cari barang yang bagus-bagus. Polkadot juga termasuk ya. Koin untuk ininya Ondo, finalnya di koin Ondo. Nail protokol masuk ya. Oke, kemudian koin PP, termasuk koin PP. Enggak gimana Mbak Katra aja punya 6 miliar kok. Ya ini sudah presiden secara khusus sudah punya PP termasuk. Ya sekarang masih di 44 triliun. Ya 0,1 harganya sama dengan si Kobongan, ya nggak masalah, pasokan ini kan banyak, Kobongan pasokannya dikit kok harganya sama dengan PP, artinya tambah hancur. Yang mentereng, yang kelihatan terpampang di dalam mata kita di top CMC, nggak ada yang lain, koin PP rankingnya di 36. Coba yang lain, hancur-hancuran, jangan ngina PP, suatu naik terbang tinggi nggak ngotak bisa terjadi. Tadi TA-nya kan kalian tahu sendiri, ya Kronos ketendang, koin Katram ketendang, ya. Juga ada Mantle, Vicent, Vitason, Longsor, Polkadot, Bitcoin, Algorand, Kaspa ketendang semua, random memblade, ya Arbitrum terkapar. Ya kita lihat tandingan meme coin sekarang bisa melampaui di atas top CMC koin-koin real project. Kurang canggih apa PP? Sekarang turun dong semua, kendor turun, Martini aja Longsor turun ya sahur pagi sebelum subuh. Kalau sekarang jangan sahur, madang ya. Ya kita lihat, coba coba koin-koin andalan kalian, si Kobongan rankingnya aja 74, modal ini koin jauh dengan PP dong, apalagi Ploki, apa terlempar dia jadi top CMC 100. Wow, masih hidup 91 rankingnya. Waduh, jauh banget. Yang bersinar siapa? PP, apalagi koin Toat, koin apalagi katanya tadi Mudian, koin apalagi remuk yang jos PP. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap yakin, tetap semangat, jangan kendor, jangan kalah sama Martin di Bagia, jangan sampai kalah sama Paus ya. Kita bukan bermain kayak anak kecil, harus mampu, harus kuat di saat market turun, kendor, trader uangnya habis ya, retail pada jungkir balik, CL kabur, perkiraan di besarin. Disitulah Paus akan nendang harganya ke atas. Tetap semangat, tetap yakin ya untuk kalian semua. Jangan sampai mental tempe terembuk ya, harus mental baja. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini, dan tidak lupa saya sampaikan, mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas. Puasa yang berkualitas yang nanti bisa di hari Lebaran terakhir Fitri kembali dan terhindar bebas dari noda dan dosa. Dan sekarang pun masih tanggal 9 di bulan 3, masih banyak cuan di depan sana ya. 1 tahun setelah halving BTC di tanggal 20 bulan ini, bisa saja 1 minggu lagi PAM, bisa juga seminggu sebelum Lebaran PAM. Yang namanya kripto nggak jelas, tahu-tahu terbang. Bisa saja siklusnya 4 tahun sekali adalah di tahun ini, tahun 2025. Mungkin itu yang saya sampaikan. Yang positif kalian ambil, yang buruknya kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.